Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Safrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrizal, kelas 54, jurusan akuntansi dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan bab 18 mengenai mengimplementasikan model REA dalam database rasional. Paul Stone menunjukkan kepada Fred dengan seperangkat diagram REA yang telah Paul Stone kembangkan untuk memodelkan aktivitas bisnis untuk siklus pendapatan, pengeluaran, dan pengajian Fresh Trade Shop. Fred memverifikasikan proses bisnis perusahaan dengan benar. Paul mengatakan bahwa meskipun dia tahu cara menggunakan program tersebut, Paul mengatakan ia akan membuat sebuah database yang berguna bagi Fred dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mengintegrasikan diagram REA terpisah yang telah ia kembangkan ke dalam sebuah model data tunggal dan model data keseluruhan organisasi yang komprehensif. Kedua, ia akan menggunakan model data terintegrasi untuk mendesain sebuah set tabel database rasional. Ketiga, ia akan menunjukkan kepada Fred bagaimana ia dapat menjalankan query database yang dihasilkan untuk menghasilkan baik laporan keuangan tradisional maupun laporan kinerja yang dibuat sesuai pesan. Mengintegrasikan dengan REA antar siklus figur 18 strip 1 dan 18 strip 2 dan 18 3 menyajikan diagram REA siklus pendapat, pengeluaran, dan penyajian Fresh Trade Shop secara berurutan. Diagram-diagram yang terpisah ini harus diintegrasikan untuk menyediakan model keseluruhan perusahaan yang komprehensif tunggal atas organisasi tersebut. Figur 18 strip 3 menggambarkan porsi pengajian atas aktivitas siklus SDM atau penyajian Fresh Trade Shop. Pertukaran ekonomi dasar melibatkan pemerolehan, penggunaan waktu dan keterampilan tiap pegawai dalam pertukaran dengan pegawai menerima sebuah shop. Hubungan antar peristiwa, waktu pengerjaan dan mengeluarkan kas merefleksikan pertukaran ekonomi dasar dari waktu pengajian seorang pegawai dan pembayaran. Figur 18 3 menunjukkan bahwa hubungan antar kedua peristiwa tersebut adalah satu, hal tersebut karena seperti kebanyakan bisnis, Fresh Shop membayar pegawai secara periodik, tetapi mencatat waktu pengerjaan harian. Oleh karena itu, setiap peristiwa mengeluarkan kas di tautan ke banyak peristiwa waktu pengerjaan harian. Namun, kebanyakan bisnis Fresh Trade Shop tidak membagi satu hari ke dalam dua periode bayaran yang berbeda dan tidak membayar pegawainya dengan mencicil karena setiap waktu pengerjaan di tautan hanya satu peristiwa mengeluarkan kas. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Safrizal. Saya akan menjelaskan tentang figur 18 strip 3 yang menjelaskan tentang hubungan antara agen dan peristiwa sebagai 1:n.
Kardinalitas minimum pada sisi agen, hubungan tersebut selalu satu. Karena setiap peristiwa harus dihubungkan ke seorang pegawai tertentu. Contohnya, pada kasus mungkin tidak akan menerbitkan sebuah slip gaji dan membiarkan namanya terbayar kosong. Kardinal minimum pada sisi peristiwa hubungan tersebut selalu nol. Dalam rangka untuk mengakomodasikan penyimpanan data terkait pegawai baru sebelum ia mulai bekerja dan karena entitas peristiwa kosong pada awal setiap tahun fiskal baru. Hubungan antara peristiwa waktu pengerjaan dan mengeluarkan kas merefleksikan pertukaran ekonomi dasar dari waktu pengerjaan seorang pegawai dan pembayarannya. Figur 18 strip 3 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua peristiwa tersebut adalah 1:n. Hal tersebut karena seperti kebanyakan bisnis, contohnya Frankensoft membayar pegawainya secara periodik, tetapi mencatat waktu pengerjaannya secara harian. Seperti kebanyakan bisnis, Frankensoft tidak membagi satu hari ke dalam dua periode bayaran yang berbeda dan tidak membayar pegawainya dengan cara mencicil, karena setiap peristiwa waktu pengerjaan ditautkan hanya ke satu peristiwa pengeluaran kas. Kardinal minimum pada setiap sisi hubungan tersebut merefleksikan praktik bisnis normal dengan membayar para pegawai setelah mereka bekerja. Mereka tidak melakukan pembayaran sebelum pegawainya melakukan pekerjaan tersebut. Ada beberapa atribut yang relevan mengenai waktu pegawai, yaitu jam yang dikerjakan dan bagaimana waktu tersebut digunakan. Setiap organisasi perlu mengawasi beberapa banyak waktu pengerjaan setiap pegawai untuk menghitung penggajiannya. Dua peristiwa ini yaitu waktu pengerjaan dan waktu yang digunakan menangkap seluruh informasi mengenai waktu pegawai yang sangat mudah untuk dikumpulkan dan diawasi. Akibatnya, entitas sumber daya waktu pegawai hampir tidak pernah diimplementasikan dalam database yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hal tersebut digambarkan dengan garis putus-putus pada figur 18 strip 3. Memvalidasi ketetapan diagram Rea terintegritas. Tergambar secara tepat bahwa diagram Rea terintegritas harus memiliki 6 aturan. Aturan yang pertama, setiap peristiwa harus ditautkan setidaknya ke satu sumber daya. Aturan yang kedua, setiap peristiwa harus ditautkan ke dua agen yang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Aturan yang ketiga, peristiwa harus melibatkan pelepasan sumber daya yang harus ditautkan ke sebuah peristiwa yang melibatkan perolehan sumber daya. Aturan yang keempat, setiap sumber daya harus ditautkan setidaknya ke satu peristiwa yang menaikkan sumber daya tersebut dan setidaknya ke satu peristiwa yang menurunkan sumber daya tersebut. Aturan yang kelima, peristiwa A dapat ditautkan ke lebih dari satu peristiwa lainnya, tetapi tidak dapat ditautkan secara bersamaan. Aturan yang keenam, sebuah peristiwa dapat ditautkan ke salah satu kelompok agen, tetapi tidak dapat ditautkan secara bersamaan ke kelompok agen lainnya. Mengimplementasi diagram Rea dalam database relasional. Ketika sebuah diagram Rea telah dikembangkan, maka ia dapat digunakan untuk mendesain sebuah database relasional yang terstruktur dengan baik. Ada 3 langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan diagram Rea pada database relasional. Yang pertama, buatlah tabel untuk masing-masing entitas yang berbeda dalam diagram tersebut dan untuk setiap hubungan banyak ke banyak atau many to many. Yang kedua,
tentukan atribut tabel yang sesuai. Yang ketiga, gunakan kunci asing untuk mengimplementasikan hubungan satu ke satu atau one to one dan satu ke banyak atau one to many. Baik, saya akan menjelaskan langkah 1. Langkah 1 itu kita membuat tabel untuk setiap entitas yang berbeda dan tabel hubungan M per M. Nah, sebuah database rasional memiliki sebuah tabel entitas pada sebuah diagram Rea. Nah, ada 7 tabel akan mempresentasikan entitas peristiwa. Ada 2 tabel untuk entitas sumber daya dan 3 tabel untuk mengimplementasikan entitas agen yang berbeda. Nah, langkah kedua itu kita menentukan atribut untuk setiap tabel dengan cara mewawancarai setiap pengguna atau manajemen yang mengidentifikasi fakta sebenarnya. Nah, untuk mengidentifikasi kunci utama, kita membuat sebuah tabel yang merepresentasikan sebuah entitas atribut tunggal. Namun kunci utama untuk tabel hubungan M per N selalu berdiri atas 2 atribut yang merepresentasikan kunci utama seperti yang ditautkan data hubungan database. Nah, pada tabel 18.1 itu menunjukkan beberapa atribut yang telah ditentukan untuk mengimplementasikan sebuah database rasional. Suatu pembayaran pelanggan mungkin perlu diterapkan ke beberapa faktor yang berbeda di dalam transaksi penjualan. Untuk data harga dan biaya, tabel 18.1 ada informasi mengenai harga dan biaya disimpan sebagai atribut pada beberapa tabel berbeda. Contohnya, tabel persediaan itu menyimpan daftar harga yang disarankan untuk barang tersebut, yaitu secara umum tetap pada satu periode fiskal tertentu. Hal tersebut sebagai hasil promosi penjualan. Nah, kita masuk langkah 3. Langkah 3 itu menggunakan kunci asing untuk mengimplementasikan hubungan 1 per 1 dan 1 N. Meskipun 1 per 1 dan 1 per N juga dapat diimplementasikan sebagai tabel terpisah, biasanya lebih efisien juga jika mengimplementasikan mereka dengan saran kunci asing. Tapi juga diingat pembahasan dari bab 4 bahwa sebuah kunci asing adalah atribut sebuah entitas dan ia juga merupakan kunci utama entitas lain. Mengimplementasikan model REA dalam database rasional. Untuk penjualan tunai, kedua baris akan memiliki nilai yang sama pada kolom data dan NOR kolom pelanggannya. Oleh karena itu, kelogisan dari sebuah untuk menghasilkan sebuah jurnal penjualan tradisional akan membatasi output untuk menampilkan hanya penjualan yang tidak ditautkan ke peristiwa pembayaran pelanggan terkait. Buku besar adalah file induk yang mengandung informasi kumulatif mengenai akun-akun tertentu dalam sebuah database rasional yang didesain berdasarkan mode data REA. Entitas sumber daya mengandung informasi permanen yang termuat dari sebuah tahun fiksal ke tahun berikutnya. Masing-masing akun sumber daya ini dipengaruhi oleh peristiwa yang menaikkan dan menurunkan perlengkapan dibeli dan digunakan, kas diterima dan dikeluarkan, persediaan dibeli dan dijual, tetapi juga tabel peristiwa yang mempengaruhinya. Menghasilkan laporan keuangan. Sebuah diagram REA yang lengkap dapat juga digunakan sebagai panduan penularan untuk menghasilkan informasi yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Banyak akun-akun laporan keuangan seperti kas, persediaan, dan aset tetap direpresentasikan sebagai daya dalam model REA. Membuat laporan manajerial. Model data REA memfasilitaskan pembuatan banyak variasi laporan manajerial karena ia mengintegrasikan data non-keuangan dan keuangan. Contoh tabel 81 menunjukkan bahwa entitas penjualan menyertakan sebuah atribut untuk mencatat waktu penjualan tersebut terjadi.
Kepentingan setiap pelanggan individu, contoh untuk mengevaluasikan data lebih baik atas kelayanan kredit pada pelanggan bisnis. Fried bisa jadi memutuskan untuk mengumpulkan informasi dari sebuah organisasi pemerintah kredit seperti Dun dan Bradstreet.